Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1561. Zero Wing hanya mencoba menyelamatkan reputasinya dengan melakukan hal seperti ini. Bahkan jika Zero Wing membuat daftar hitam pemain yang menargetkan anggotanya, apa yang bisa dilakukannya jika orang-orang itu menggunakan jubah hitam? Petik 2. Betul sekali. Ini juga memberi kami lebih banyak kesempatan untuk menghasilkan uang. Bounty di kedua sisi sama. Heaven's Burial juga memiliki lebih banyak anggota daripada Zero Wing, dan mereka lebih lemah. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkan uang, membegal anggota Heaven's Burial adalah cara yang harus dilakukan. Tanggapan Zero Wing terhadap provokasi Heaven's Burial mengejutkan para pemain di forum. Mereka juga senang. Bagaimanapun, mereka baru saja mendapatkan sumber pendapatan lain. Sekarang mereka dapat menargetkan lebih dari sekedar anggota Zero Wing. Mereka bahkan bisa menuju ke Kekaisaran Orc untuk naik level dan mendapatkan poin kontribusi sambil menggiling untuk anggota penguburan surga. Ketika berbagai kekuatan besar melihat jawaban Zero Wing, mereka menertawakan kebodohan Zero Wing. Dari semua hal yang bisa dipilih Zero Wing untuk bersaing dengan penguburan surga, persekutuan telah memilih kekayaan. Zero Wing terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencari penghancuran diri. Apa yang coba dilakukan Zero Wing? Apakah itu benar-benar bermaksud untuk mengeluarkannya dengan penguburan surga? Galaxy Pass merasa bingung ketika melihat pesan ini. Menurutnya, Zero Wing harus tetap memiliki metode untuk menangani bounty Heaven's Burial. Meskipun hasilnya tidak akan berubah terlepas dari apa yang dilakukan Zero Wing, mereka dapat mengulur waktu, menggunakannya sebagai kesempatan untuk mencari metode lain, seperti mencari kolaborator. Meskipun situasi Zero Wing berbahaya, dengan fondasi persekutuan saat ini, seharusnya ada banyak persekutuan besar dan negara adidaya yang ingin memperoleh persekutuan. Bagaimanapun, kota hutan batu Zero Wing masih memiliki arena pertempuran dan rumah lelang tingkat lanjut, yang bisa meraup banyak sumber daya untuk waktu yang cukup lama. Persekutuan masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Selain itu, Zero Wing dan Phoenix Rain, yang sekarang memiliki kendali atas sebagian dari Pulau Guntur, telah terhubung. Ketika Singular Burial menerima berita tentang deklarasi Zero Wing, ekspresinya menjadi gelap. Guild Leader Singular, tampaknya Zero Wing bertujuan untuk saling menghancurkan. Apakah Anda memerlukan Thunder Legion saya untuk mengunjungi Zero Wing? Kata Lei Jingyang, tersenyum ketika dia membaca posting forum Aqua Rose. Dia telah memerintahkan Legion Petir, kumpulan ahli, selama bertahun-tahun. Legion sangat menyukai penyergapan dan pembegalan di lapangan. Pemain biasa mungkin tidak bisa berurusan dengan tim 100 orang Zero Wing, tetapi mereka akan menjadi permainan anak-anak bagi Thunder Legion. Tidak dibutuhkan. Karena Zero Wing berani melakukan gerakan seperti itu, saya ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Kata penguburan tunggal, mencibir. Jika Zero Wing menggerogoti, dia mungkin membutuhkan bantuan Lei Jingyang. Meskipun hadiah Zero Wing di Heaven's Burial akan menyebabkan dia banyak masalah, dia juga bisa menghapus Zero Wing dari Star Moon Kingdom lebih cepat dari yang dia harapkan. Dia juga menolak untuk percaya bahwa kekuatan finansial Zero Wing bisa melampaui miliknya. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang agak gemuk mendekati penguburan tunggal dan melaporkan, pemimpin persekutuan, infrastruktur dasar kota telah diperbaiki. Penjaga NPC yang kami sewa telah tiba juga. Kita dapat membuka kota batu kuno untuk umum kapan saja sekarang. Banyak tim petualang dan pemain pedagang telah meminta garnisun dan mendirikan kios di kota. Petik 2. Baik, buka kota untuk umum. Biarkan pemain yang menunggu di luar kota masuk, perintah Singular Burial buru-buru. Dia gembira ketika mendengar bahwa mereka menyelesaikan infrastruktur kota. Kumpulkan tim petualang dan pemain pedagang, dan aku akan menemui mereka. Yang disebut infrastruktur dasar mengacu pada bengkel dan hotel. Bangunan-bangunan ini memberikan layanan penting bagi tim petualang yang bekerja di Kekaisaran Orc. Dengan bisnis ini, pemakaman surga bisa mengumpulkan banyak biaya perbaikan dan biaya akomodasi. Selain itu, rakyatnya terus-menerus menyempurnakan kota batu kuno. Di masa depan, penguburan surga juga bisa menjual berbagai barang habis pakai, menghasilkan banyak uang. Kekaisaran Orc adalah peta netral. Pemain mengalami kesulitan besar untuk bepergian ke dan dari Kekaisaran.
Jika pemain ingin tinggal di kekaisaran untuk waktu yang lama, barang konsumsi dasar adalah suatu keharusan. Selama penguburan surga menjual barang-barang habis pakai ini, sejumlah besar pemain akan datang untuk membelinya. Mereka tidak perlu khawatir tentang kurangnya pelanggan. Kota hutan batu Zerowing tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan yang bisa dikumpulkan penguburan surga dari kota batu kuno. Dimengerti, aku akan meminta mereka segera berkumpul di kota batu kuno. Pria parubaya itu kemudian berbalik dan pergi untuk memberitahu berbagai tim petualang dan pemain pedagang. Ketika kota batu kuno dibuka untuk umum, berita tentang ini menyebar seperti api, mencapai telinga kerajaan dan kekaisaran tetangga dalam hitungan menit. Kerajaan Orc hanya memiliki 3 kota persekutuan di masa lalu. Selain itu, ketiganya telah berada di wilayah luar kekaisaran Orc, membuatnya sulit untuk mengumpulkan poin kontribusi. Pemain masih perlu melakukan perjalanan ke wilayah dalam kekaisaran karena jumlah monster yang rendah di area luar. Akibatnya, banyak pemain menolak gagasan untuk pergi ke kerajaan Orc sepenuhnya. Namun, sekarang kota persekutuan menempati wilayah dalam kekaisaran, pemain tidak hanya akan menghemat waktu perjalanan, tetapi mereka juga dapat menerima pencarian dengan lebih mudah. Bagaimanapun, kota menawarkan lebih banyak pencarian daripada kota. Selain itu, hadiah dari pencarian ini lebih melimpah. Sementara itu, di Zerowing City yang jauh, Aquaros mengerutkan kening saat dia membaca laporan yang dikirim oleh bawahannya. Popularitas kota batu kuno telah jauh melebihi harapannya. Berdasarkan laporan terbaru, lebih dari 2 juta pemain pindah ke kekaisaran Orc. Tak perlu dikatakan, para pemain ini akan mengunjungi kota batu kuno ketika mereka perlu memulihkan diri. Lebih banyak pemain dari negara tetangga juga mempersiapkan perjalanan mereka ke kekaisaran Orc. Dengan begitu banyak pemain, orang bisa membayangkan kekayaan yang akan dihasilkan kota batu kuno. Saat Aquaros memutar otak untuk mencari solusi, dia merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Selain itu, getaran ini terus meningkat. Rasanya seolah-olah ruang di sekitarnya akan hancur setiap saat. Ini adalah... Aquaros mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah 4 menara elemen. Keempat menara tampaknya menjadi pusat gempa ini. Tiba-tiba, susunan mage 4 kali lipat muncul di atas masing-masing dari 4 menara elemen, memancarkan aura yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli seperti Aquaros tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Sesaat kemudian, sebuah tautan terbentuk antara 4 susunan mage beruas 4 yang melayang di atas 4 penjuru kota Zerowing. Pilar cahaya yang menjulang tinggi kemudian muncul dari masing-masing arah, naik tanpa henti ke langit. Keempat pilar cahaya ini mewakili 4 elemen utama, tanah, air, angin, dan api. Saat pilar cahaya naik, jumlah mana yang menakutkan mulai berkumpul di atas Zerowing City. Pilar-pilar tersebut mengumpulkan mana dari jarak puluhan ribu yard di sekitar kota, dan dengan sangat cepat, mana di sekitar kota menjadi begitu padat sehingga berubah menjadi kabut putih. Saat kabut berkumpul di atas kota, itu mulai mengembun menjadi tetesan dan hujan, membasuh Zerowing City dalam cairan mana. Semua orang di Zerowing City tercengang. Tak satu pun dari mereka pernah merasakan mana yang begitu padat sebelumnya. Pikiran mereka lebih jernih dari sebelumnya. Namun, mana rain ini tidak bertahan lama. Langit di atas kota segera kembali ke keadaan normalnya, dan kepadatan mana di kota mulai berkurang. Bahkan setelah kepadatan mana kota stabil, mana kota Zerowing jauh lebih padat daripada di kota hutan batu. Setidaknya, kepadatan mana kota Zerowing adalah 30% lebih tinggi daripada di kota persekutuan. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1562. Dengan sangat cepat, lebih banyak pemain di dalam kota menemukan keanehan dari mandi di mana kota. Jadi, inikah kekuatan dari 4 menara elemen? Aquaros mau tidak mau menjadi sangat gembira saat dia menatap salah satu dari 4 menara elemen yang didirikan di hadapannya. Dia penasaran tentang si Feng yang berfokus pada konstruksi lanjutan seperti 4 menara elemen daripada menyiapkan infrastruktur dasar kota. Dia bahkan telah memutuskan untuk segera membuka Zerowing City untuk umum. Sekarang, dia akhirnya mengerti keputusannya. Meskipun Zerowing City masih kekurangan banyak fitur dasar yang harus dimiliki kota, kepadatan mana khusus ini cukup untuk mengamankan posisi Zerowing di Star Moon Kingdom. Tidak ada kota persekutuan yang dapat menyaingi kota sayap nol dengan kelebihannya, baik dalam hal pengembangan persekutuan atau kemampuan untuk menarik pemain. Kepadatan mana yang sangat tinggi dari Zerowing City tidak hanya akan membantu untuk melawan pemain, tetapi juga akan menguntungkan para pemain gaya hidup.
Mana kota juga memungkinkan pemain untuk mengumpulkan buff double EXP dan meningkatkan tingkat pemulihan stamina dan konsentrasi mereka. Manfaat ini mungkin tidak menarik pemain yang ingin berpetualang di kerajaan orc, tetapi bagi pemain yang ingin berkembang di kerajaan bintang bulan, kota sayap nol akan menjadi tanah suci. Selain itu, sangat mudah bagi pemain untuk melakukan perjalanan ke Zero Wing City. Zero Wing telah ditempatkan di Everneath City, dan mereka dapat membuka saluran teleportasi antara Everneath City dan Zero Wing City kapan saja. Aqua, lakukan perjalanan ke Everneath City dan atur teleportasi yang menghubungkan Zero Wing City dan Everneath City. Setelah selesai, umumkan tautannya ke publik. Si Feng, yang baru saja muncul dari menara setelah menggambar susunan mage terakhir, memerintahkan. Baiklah, aku akan segera keluar. Aqua Rose mengangguk, terlihat sangat bersemangat. Dia kemudian mengeluarkan return scroll dan diteleportasi kembali ke White River City. Sementara itu, Yulan, yang berdiri di samping Aqua Rose, masih tenggelam dalam ambien mana kota, tak mampu menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Apakah kekuatan sebenarnya dari Zero Wing ini? Yulan tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melihat si Feng, keterkejutan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Dia harus mengakui bahwa Zero Wing benar-benar menakjubkan. Dia akhirnya mengerti mengapa si Feng tidak takut pada Blackwater Corporation. Menanggapi ekspresi terkejut di wajah Yulan, si Feng hanya terkekeh. Bagaimanapun, ini baru permulaan. Selanjutnya, kita perlu membangun lebih banyak hotel dan menara mana. Si Feng tersenyum pada banyak bidang tanah kosong kota Zero Wing. Pada kenyataannya, efek 4 menara elemen tidak sesederhana yang diasumsikan semua orang. Itu adalah konstruksi lanjutan yang membutuhkan 7 kristal terkemuka. Pemain tidak hanya akan menikmati 2 kali lipat tingkat pemulihan saat beristirahat di hotel, di bawah pengaruh menara, tetapi tingkat akumulasi buff double EXP juga akan berlipat ganda. Dengan ini, hotel normal Zero Wing City bahkan lebih efektif daripada kamar pribadi bintang 1 di Guild Residence. Secara alami, ini juga meningkatkan efek kamar pribadi Guild Residence di Zero Wing City. Manfaat ini akan jauh lebih mudah bagi pemain yang berusaha keras untuk naik level. Meskipun pemain hanya dapat mengumpulkan hingga 1 level dari buff double EXP, itu sangat berharga. Hanya bisa mengumpulkan buff double EXP saat istirahat sudah luar biasa. Ini terutama berlaku untuk pemain independen. Tapi ini hanya puncak gunung es. Aspek yang benar-benar mengesankan dari Four Towers of Elements adalah kemampuan mereka untuk meningkatkan jarak teleportasi. Meskipun jarak teleportasi ke dan dari kota ditentukan pada skala kota dan kepadatan mana, jarak teleportasi minimum menara adalah 3 juta yard. Pada jarak seperti itu, seseorang dapat dengan mudah melewati 3 atau lebih peta leveling. Itu bahkan mencakup jarak yang lebih jauh daripada gerakan luar angkasa Seven Luminaries Ring. Satu-satunya downside adalah biayanya yang signifikan. Melakukan teleportasi setiap pemain membutuhkan sejumlah besar mana, yang persediaannya harus dalam bentuk kristal ajaib. Biaya Four Towers of Elements hampir sama dengan Teleportation Magic Array. Namun, tidak seperti 4 menara elemen, yang terakhir memungkinkan pemain untuk berteleportasi melintasi jarak yang sangat jauh. Meski begitu, berbagai persekutuan besar di masa lalu telah mencoba semua yang mereka bisa untuk mendapatkan fungsi ini. Secara alami, fungsi ini membuatnya sangat nyaman untuk bepergian ke peta leveling terdekat. Selama peta berada dalam jangkauan teleportasi menara, pemain dapat berteleportasi setelah mendaftarkan koordinat yang tepat, menghemat waktu perjalanan yang tak terhitung jumlahnya. Pemain tidak hanya dapat naik level jauh lebih cepat, tetapi mereka juga dapat menjelajahi lokasi lebih jauh tanpa menghambat perkembangan mereka. Menurut perkiraan si Feng, 4 menara elemen harus dapat memindahkan pemain hingga 4 juta yard dengan standar Zero Wing City saat ini. Ini berarti bahwa pemain dapat melakukan perjalanan lebih jauh dari kota hutan yang membingungkan dalam sekejap. Pemain bisa berteleportasi ke perbatasan antara Star Moon Kingdom dan Orc Empire. Jika dia membangun menara mana, simbol kota persekutuan, di kota sayap 0, 4 menara elemen bahkan mungkin bisa memindahkan pemain ke kerajaan Orc. Jika teleportasi langsung ke Kekaisaran Orc dimungkinkan, pemain yang ingin melakukan perjalanan ke Kekaisaran untuk naik level dapat melakukannya melalui Zero Wing City. Itu akan menghemat banyak waktu pemain, dan mereka bisa menghindari regu patroli Orc yang menjaga perbatasan Kekaisaran. Nilai Zero Wing City bagi publik akan melonjak. Namun, membangun menara mana juga tidaklah mudah. Berbeda dengan menara mage, yang merupakan struktur pertahanan, menara mana adalah bangunan pendukung yang unik untuk kota. Sayangnya,
Terlepas dari fakta bahwa kota persekutuan dapat membangun menara mana tanpa desain, konstruksinya membutuhkan bahan yang sangat langka dan berharga. Mana ore, khususnya, sangat sulit didapat. Biasanya, mendapatkan mana ore tidak akan menjadi masalah bagi si Feng. Sangat mungkin untuk membeli dalam jumlah besar dari pasar. Namun, karena kerajaan orc, mengumpulkan 5.000 keping mana ore menjadi tantangan. Sepertinya aku harus berurusan dengan disintegration armor secepat mungkin. Si Feng tidak bisa membantu tetapi melirik debuff disintegrasi di jendela statusnya. Selama debuff ini tetap ada, dia akan mengalami banyak masalah dalam menangani banyak masalah. Setelah itu, dia menoleh ke Yulan dan berkata, Yulan, mulai sekarang, saya ingin Anda mengelola persekutuan perdagangan cahaya lilin kota Zero Wing dan kota hutan batu. Jika Anda membutuhkan bantuan dari guild, Anda dapat mencari Aqua Rose. Aku sudah memberitahunya. Kamu ingin aku mengambil peran sepenting itu? Yulan tercengang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa si Feng menganggapnya begitu penting, memungkinkan dia untuk mengelola persekutuan perdagangan di dua lokasi yang tidak terpisahkan. Persekutuan perdagangan Stone Forest Town adalah salah satu sumber pendapatan utama Zero Wing. Adapun persekutuan perdagangan di Zero Wing City, tidak ada keraguan bahwa itu akan meraup lebih banyak pendapatan daripada Stone Forest Town. Mehem, saya percaya pada kemampuan Anda. Si Feng mengangguk. Dia telah melihat keterampilan manajemen Yulan sejak lama. Apalagi, Yulan adalah merchant bintang 3. Yulan terdiam saat dia mengevaluasi pria di depannya. Dia tidak bisa mengerti apa yang ada di pikiran si Feng. Biasanya, tidak ada persekutuan yang mengizinkan orang luar, yang baru saja bergabung dengan persekutuan, untuk mengambil peran manajemen yang begitu penting, namun si Feng telah melakukannya tanpa ragu-ragu. Baiklah, tapi aku tidak akan bertanggung jawab jika semuanya berjalan ke selatan, kata Yulan sambil tersenyum. Si Feng tidak bisa menahan tawa mendengar jawaban Yulan. Dia kemudian memberitahu Aqua Rose dan meminta kedua wanita itu mengerjakan detail yang lebih baik di antara mereka sendiri. Dia kemudian kembali ke kediaman Zero Wing dan mengumpulkan beberapa bahan habis pakai dan gulungan mage dari gudang persekutuan. Dia kemudian menggunakan Molosling untuk berteleportasi ke wilayah pusat Darkden. Sementara itu, Aqua Rose mulai menyebarkan berita tentang Zero Wing City yang dibuka ke publik di seluruh Star Moon Kingdom.